Oke, coba bayangkan ini. Ada sebuah negara besar, sejarahnya ribuan tahun, tapi sekarang posisinya benar-benar di tepi jurang. Krisisnya sudah bukan rahasia lagi, ekonomi rasanya mencekik, dan kemarahan rakyat di jalanan itu sudah sampai di titik didih. Nah, pemerintahnya ini terpojok. Semua pilihan yang tersisa itu bukan lagi pilihan aman, tapi antara berbahaya dan lebih berbahaya lagi. Dan ini bukan skenario fiktif ya. Ini realitas yang sedang dihadapi Iran saat ini. Apa yang tadinya cuma protes soal harga bahan bakar atau inflasi, sekarang meledak jadi gelombang perlawanan terbesar yang pernah mereka hadapi. Masalahnya gini, sebuah rezim yang puluhan tahun terbiasa pegang kendali penuh, begitu kehabisan pilihan, langkah yang mereka ambil jadi sangat tidak terduga. Poin yang sangat penting. Ini membawa kita ke pertanyaan utama untuk Anda yang mendengarkan. Apa sih yang terjadi ketika penguasa yang tadinya begitu kokoh mulai kehabisan akal? Dan apa saja langkah-langkah ekstrim yang terpaksa mereka ambil? Di pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas 4 skenario berbahaya ini berdasarkan catatan dan analisis yang ada. Oke, mari kita mulai kupas. Pilihan pertama yang mereka ambil, kayaknya ini yang paling instinktif ya, kalau lagi terdesak. Tentu saja, kekerasan. Ini respons standar dari buku manual rejim otoriter dimanapun. Saat gelombang protes membesar, logikanya kan padamkan api itu secepat mungkin. Pakai kekuatan sebesar mungkin. Harapannya, rasa takut akan mengarahkan kemarahan. Makanya, militer dan unit elite mereka, IRGC, diturunkan ke jalan-jalan. Tapi seberapa besar skalanya? Maksud saya, kita bicara soal pentungan dan gas air mata saja? Atau lebih dari itu? Jauh lebih dari itu. Catatan yang kita punya ini melukiskan gambaran yang sangat suram. Kita bicara soal penembakan massal di beberapa kota. Penembakan massal? Betul. Pengerahan kendaraan lapis baja, penangkapan yang sistematis. Angkanya sendiri terus terang ini mencengangkan. Sampai awal Januari 2026, datanya itu menunjukkan lebih dari 2.500 orang tewas. Tunggu sebentar. 2.500. Itu angka yang luar biasa besar untuk protes sipil. Siapa saja korbannya ini? Nah, disinilah letak masalahnya. Dari jumlah itu, sekitar 2.300 adalah demonstran. Sisanya baru aparat. Belum lagi, lebih dari 10.000 orang ditangkap. Protesnya sudah menyebar ke setiap provinsi. Ini bukan lagi kerusuhan lokal, tapi sudah jadi fenomena nasional. Dan ironisnya, strategi kekerasan ini justru jadi bumerang yang telak. Loh, kok bisa jadi bumerang? Bukannya kekuatan sebesar itu seharusnya bikin orang takut dan pulang ke rumah? Dalam jangka pendek, mungkin. Jalanan bisa jadi kelihatan lebih sepi untuk 1-2 hari. Tapi yang menarik di sini adalah apa yang terjadi di balik layar. Setiap korban yang jatuh, setiap anak muda yang hilang atau ditangkap, itu tidak memadamkan api. Justru jadi kayu bakar baru. Maksudnya? Bayangkan sebuah keluarga yang tadinya apolitis, tidak pernah ikut campur urusan negara, tiba-tiba putra atau putri mereka tewas di jalan. Seketika, duka mereka itu berubah jadi kemarahan yang tidak akan pernah bisa dipadamkan. Kekerasan ini menciptakan ribuan martir baru. Jadi, alih-alih memecah belah demonstran, ini justru memecah belah loyalitas masyarakat terhadap negara itu sendiri? Tepat. Stabilitas yang dibeli dengan darah itu cuma ilusi. Di bawah permukaan, rezim ini sebenarnya sedang menanam bom waktu. Mereka mungkin merasa bisa memperpanjang nafas kekuasaan mereka, tapi ongkosnya adalah legitimasi mereka yang hancur total, di mata rakyatnya, juga di mata dunia. Oke, jadi kalau jalur kekerasan malah mempercepat kehancuran, logikanya mereka pasti cari alternatif lain kan? Sesuatu yang lebih lunak mungkin. Betul sekali. Dan disinilah mereka masuk ke jebakan kedua, negosiasi. Saat tekanan di dalam negeri semakin tak tertahankan, ide untuk membuka kembali pembicaraan dengan dunia luar, terutama soal sanksi ekonomi, mulai terdengar masuk akal. Di atas kertas, ini solusi cerdas. Kalau sanksi dicabut, ekonomi bisa sedikit bernapas kan? Tentu, mata uang bisa stabil, barang impor masuk lagi. Secara teori harusnya bisa meredakan kemarahan rakyat. Tapi, apa jebakannya? Jebakannya ada pada DNA rejim itu sendiri. Selama lebih dari 40 tahun, pilar utama ideologi mereka adalah anti-Barat, khususnya anti-Amerika. Jadi ketika mereka tiba-tiba harus duduk satu meja dengan Amerika Serikat,
Itu bukan dibaca sebagai langkah diplomasi yang cerdas. Bagi pendukung garis keras mereka di dalam negeri, militer, ulama konservatif, ini adalah tanda menyerah, sebuah pengkhianatan. Jadi seperti main catur tapi setiap langkah itu skakmat ya. Kalau tidak negosiasi, ekonomi hancur. Kalau negosiasi, pendukung setia mereka yang marah. Persis, dilema yang mustahil dimenangkan. Coba kita hubungkan ke gambaran yang lebih besar. Katakanlah mereka berhasil capai kesepakatan nuklir baru. Ekonomi membaik. Apa yang terjadi selanjutnya? Serangan politik akan datang dari dua arah sekaligus. Dari dalam, kaum garis keras akan menuduh pemerintah menjual prinsip. Tapi dari jalanan, Dari jalanan, rakyat akan melihat ini sebagai tanda kelemahan rezim. tepat. Mereka akan berpikir, lihat, tekanan kita berhasil. Rezim ini mulai goyah. Sekarang, saatnya menuntut lebih banyak lagi. Jadi melunaknya rezim justru bisa memicu tuntutan yang lebih radikal. Selalu begitu. Ketika sebuah rezim yang sangat represif mulai memberikan konsesi, ekspektasi rakyat tidak akan berhenti di ekonomi. Tuntutan akan langsung merembet ke hal-hal yang lebih fundamental, kebebasan bicara, pembebasan tahanan politik, akuntabilitas. Rezim ini pun terjebak di posisi paling berbahaya. Dianggap terlalu brutal untuk dipercaya rakyat, tapi pada saat yang sama dianggap terlalu lunak oleh pendukungnya sendiri. Luar biasa rumit. Jadi kekerasan itu bom waktu, negosiasi itu jebakan, mereka benar-benar kehabisan pilihan. Apalagi yang bisa dilakukan rezim yang terpojok seperti ini? Masih ada opsi lain? Ada. Opsi ketiga. Sebuah taktik yang sama tuannya dengan politik itu sendiri. Ciptakan musuh di luar untuk menyatukan barisan di dalam. Strategi pengalihan isu klasik. Tiba-tiba narasi di media pemerintah berubah. Bukan lagi soal inflasi atau pengangguran, tapi soal campur tangan asing, agen rahasia, dan plot dari luar negeri. Tepat sekali. Tujuannya ada dua. Pertama, mendiskreditkan para demonstran. Dengan narasi ini, mereka yang di jalanan bukan lagi warga negara yang menuntut hak, tapi pion-pion musuh. Ini memberi legitimasi bagi aparat untuk bertindak lebih keras atas nama keamanan nasional. Kedua, ya untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme. Harapannya, di hadapan musuh bersama, rakyat akan lupa sejenak dengan perut mereka yang lapar. Seberapa efektif sih strategi seperti ini? Karena kedengarannya agak mudah ditebak ya. Efeknya bisa sangat cepat, tapi juga sangat berbahaya. Ini seperti mencoba memadamkan api di dapur dengan cara menyalakan api yang lebih besar di halaman depan. Mungkin orang akan lupa sama api di dapur. Betul, tapi sekarang seluruh rumah terancam terbakar. Dalam jangka pendek, ya ini memberi ruang gerak bagi rezim. Mereka bisa mengendalikan narasi lagi. Tapi risikonya, Sangat-sangat besar. apa risiko terbesarnya? Ketika retorika ancaman dari luar terus dipanaskan, jarak antara kata-kata dengan eskalasi militer sungguhan itu jadi semakin tipis. Ketegangan diplomatik dengan negara-negara tetangga dan kekuatan global meningkat. Setiap pernyataan keras akan dibalas dengan yang lebih keras. Dan yang paling fatal, sejak langkah ini diambil, krisis ini tidak lagi murni milik Iran. Maksudnya? Aktor-aktor global mulai ikut bermain, entah karena kepentingan strategis, ekonomi, atau politik. Krisis yang tadinya domestik kini tumpah ke panggung internasional. Jadi, upaya untuk mengendalikan krisis di dalam negeri justru membuat mereka kehilangan kendali atas krisis itu sendiri. Karena dunia luar mulai ikut campur. Persis. Sejak saat itu, arah krisis tidak lagi ditentukan oleh apa yang terjadi di jalanan Teheran. Arahnya mulai ditentukan oleh reaksi dari Washington, Moskwa, Beijing, dan ibu kota lainnya. Dan ini membawa kita pada konsekuensi terakhirnya, di mana krisis ini benar-benar berpindah panggung. Bukan lagi soal jalanan kota, tapi sudah jadi agenda utama di forum global seperti PBB. Betul. Di titik ini, sudah tidak ada lagi yang bisa berpura-pura bahwa ini hanya urusan dalam negeri Iran. Dunia sudah terseret masuk, dan bahasanya pun berubah. Bukan lagi bahasa protes, tapi bahasa diplomasi tingkat tinggi yang penuh ancaman terselubung. Dan salah satu frase kunci yang terus diulang, terutama oleh Amerika Serikat, adalah semua opsi ada di atas meja. Ketika seorang diplomat mengatakan itu, apa artinya bagi orang awam? Kedengarannya sangat samar. Itu adalah salah satu frasa paling tegas dalam dunia diplomasi. Itu bukan lagi bahasa yang halus. Itu sinyal yang sangat jelas bahwa tekanan politik dan ekonomi bisa dengan cepat berubah menjadi aksi militer.
Bagi pasar minyak, frasa itu saja sudah cukup untuk membuat harga melonjak. Bagi negara tetangga, itu sirene tanda bahaya. Dan bagaimana respons dunia melihat eskalasi ini? Apakah mereka satu suara? Justru sebaliknya, dan inilah yang membuat situasinya semakin berbahaya. Panggung dunia terbelah. Catatan yang ada menunjukkan Rusia langsung menuduh Barat melakukan politisasi, sementara China dengan kepentingan ekonominya menekankan pentingnya stabilitas. Hasilnya, tidak ada konsensus. Yang ada cuma tarik-menarik kepentingan global dengan Iran terjebak di tengah pusarannya. Jadi dampaknya sekarang benar-benar terasa secara global. Ini bukan lagi berita yang jauh, tapi sesuatu yang bisa mempengaruhi harga bensin atau stabilitas regional. Tentu saja, jalur pelayaran strategis di Teluk Parsia tiba-tiba jadi sorotan dunia. Krisis Iran telah berevolusi dari masalah nasional menjadi apa yang disebut analis sebagai risiko sistemik global. Pada fase ini, waktu tidak lagi berpihak pada siapapun. Setiap hari tanpa solusi hanya memperdalam jurang. Dan disinilah kita sampai pada kesimpulan yang agak mengerikan. Ketika diplomasi macet dan bahasa kekuatan mendominasi, krisis berhenti menjadi sebuah pilihan. Krisis berubah menjadi sebuah arus, kekuatan yang tak terbendung. Oke, kita sudah mengupas perjalanan yang luar biasa ini. Dari kekerasan brutal di jalanan, dilema negosiasi yang penuh jebakan, strategi pengalihan isu yang jadi bumerang, sampai akhirnya krisis ini tumpah jadi masalah dunia. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa artinya semua ini? Artinya kita baru saja menyaksikan bagaimana serangkaian keputusan yang dari sudut pandang rejim yang ingin bertahan mungkin tampak rasional. Tekan protes, cari celah ekonomi, satukan bangsa. Namun, ketika digabungkan, justru menciptakan monster yang jauh lebih besar, jauh lebih berbahaya, dan pada akhirnya tidak lagi bisa mereka kendalikan. Mereka benar-benar kehilangan kendali atas krisis yang mereka coba padamkan sejak awal. Tepat. Mereka menyalakan api untuk memadamkan api lain, dan sekarang seluruh hutan terbakar. Ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Catatan kita diakhiri dengan kalimat yang sangat kuat. Arus seperti ini jarang berhenti di satu negara saja. Ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar dan relevan untuk kita semua. Jika sebuah krisis domestik kini telah bermutasi menjadi risiko global, siapa yang sesungguhnya memegang kendali sekarang? Dan saat arus deras ini sudah mulai mengalir, kemana ia akan bergerak selanjutnya? Ini adalah sesuatu yang patut kita semua perhatikan.